Kayaknya bakal banyak yang nggak percaya kalau gue bilang ada HP 6 juta, tapi udah punya built-in fan, shoulder trigger, layar 144Hz, baterai gede, lampu joget-joget, plus fitur gaming yang berasa banget turunannya dari Red Magic yang harganya belasan juta. Yes, HP ini namanya Nubia Neo 5 GT 5G. Tapi dari fitur sebanyak tadi, apa aja yang dikorbanin? Performa Dimensity 7400-nya aman nggak buat mainin game-game ini? Atau HP ini cuma menang di fitur aja? Yuk kita bahas. Oke, buat boxnya di sini gue dapet 2 ya. Kotak HP-nya itu sendiri sama Nubia Neo 5 Series Mystery Box. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di belakang ya. Sekarang kita ke box HP-nya yang lagi collab sama game Delta Force. Ada yang tahu gambar karakter apa? Habis itu bagian kanannya ada spek-spek unggulan HP ini, belakang ada gambar tempurung kepala, dan di kiri info storage dan promo dari kartu Axis. Gile, 300 GB selama setahun cuy. Itu tadi baru cover luarnya deh. Penampakan dalamnya pakai desain khas Nubia Neo banget. Lengkap sama si logo mata ini. Terus di sampingnya ada tulisan Nubia Neo 5 GT 5G. Pas dibuka langsung ada HP yang kita kesampingin dulu. Terus SIM card Axis tadi, SIM ejector yang ngingetin gua kayak obat nyamuk dibakar. Hayo, anak zaman now ada yang relate gak? Dan kertas-kertas yang bakal berguna pada saatnya. Terus di bawahnya lagi ada hard case dari plastik yang desainnya kayak gelas rada bening gitu ya. Habis itu ada kabel charger warna merah Type-C to Type-C yang salah satu ujungnya dibikin bentuk L. Dan terakhir kepala charger 80 watt. Udah lama nggak buka kayak gini. Pas dinyalain langsung disambut sama logo Nubia dan kaget gua. buset, terang bener ini layar HP. Mana belum bisa diredupin lagi. Habis itu lanjut setup kayak biasa, regi sidik jari, dan setelah kelar, gua cek storage-nya udah kemakan 34 GB dari total 256 punya gua. Dan untuk software-nya udah terbaru. Impresi gue sama HP ini, wah meriah banget. Vibe Red Magic-nya dapat banget di HP ini. Ada beberapa lampu joget-joget juga di bagian mata, tulisan GT dan kipas ini. Nggak sampai situ, kita bisa atur juga warna dan pola nyalanya loh. Dan khusus buat kipas, ada warna kombinasi gitu. Habis itu masih sama dengan Red Magic 11 Pro kemarin, HP ini bener-bener dibikin flat ya, depan belakang. Termasuk kamera modulnya rata. Jadi bikin pengalamannya gamenya lebih nyaman tanpa ada yang ngeganjel saat kita genggam. Belum lagi karena kabel chargerannya bentuk L gitu, ngegenggamnya juga masih enak. Untuk desainnya glossy transparan, tapi setelah lama dipegang cukup magnet sidik jari juga ya. Kalian bisa lihat tuh. Cuman untungnya ketolong sama case-nya yang matte dan dia tipe yang terbuka bagian samping. Cuma atas sama bawahnya buat penyangga nutup aja. Dan di sebelah kanan HP ini cukup meriah, ada shoulder trigger kanan sama kiri, lubang kipas, sama tombol volume dan power warna merah. Untuk tombol powernya ini jujur agak kebawahan. Kalau digenggam normal suka salah pencet volumenya tuh. Cuma kayaknya mau nggak mau sih, karena udah nggak banyak tempat lagi di sini. Kepake sama shoulder trigger dan lubang kipas tadi. Lanjut di sebelah kiri ada lubang kipas lagi, di atas cuma ada mic dan di bawah speaker, port Type-C, mic dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Desain kayak gini jelas bukan buat orang-orang yang suka tampilan simple atau minimalis ya, tapi lebih ke teman-teman yang suka sesuatu beda dan nyentrik. Lanjut buat spesifikasi, dia punya layar 6,8 inch AMOLED dengan refresh rate 144Hz. Sedangkan performa, ini gua rasa bakal ada pro kontra deh. Pakai chipset Dimensity 7400. Bukan chipset ngebut, tapi nggak lambat juga karena skor Antutunya udah tembus di 1 jutaan. Cuma emang dengan performa segini, kita nggak bisa ngarep main game berat dengan settingan rata kanan ya. Kalaupun beneran ngebet, sebenarnya masih bisa, cuman settingannya aja disesuaiin. Nanti kita bahas performa game di belakang. Tapi di luar chipset, ada hal yang bikin senyum sendiri, yaitu di kelas harganya. HP ini dikasih built-in fan dong, nyedot dari bawah dan keluar angin dari atas ini. Terus dia ada beberapa settingan juga ya, ada yang balance atau fast cooling yang lebih kencang, dan lumayan kedengeran suaranya. Terus kalian juga bisa lihat beberapa settingan di sini, termasuk bisa atur sound effect pas kipasnya nyala tuh.
Kalau buat baterai udah termasuk gede di 6210 mAh yang support 80 watt. Terus kalau gua cek di sini ada bypass charging juga ya, cuman dinamain charge separation. Untuk kamera dia ada dua lensa, 50 megapiksel lensa utama dan satu lagi lensa hiburan 2 megapiksel depth dengan selfie 16 megapiksel. Kalau buat hasilnya ya seadanya aja lah ya guys. Ini kalian lagi lihat di lensa wide-nya. Cuman untuk fotonya masih lumayan oke sih. Kalian bisa lihat hasil-hasil yang gue jepret tadi. Kalau buat selfie ini dia hasilnya dan cukup bergejolak ya kalau gue bawa jalan tadi. Terakhir, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa bantuin gue buat like video ini ya guys. Thank you. Buat spek lainnya, HP ini udah 5G, dual stereo speaker, haptic feedbacknya juga udah oke, IP64 dan lain sebagainya. Terakhir, HP ini juga lahir bareng saudaranya, Nubia Neo 5 tanpa GT ya. Yang secara ukuran layar sama-sama di 6,8 inch. Refresh rate dia 120Hz, peak brightness juga beda dengan chipset dan cooling system yang tentu lebih baik di versi GT-nya. Untuk baterai secara kapasitas beda tipis, selisih 160 mAh aja dengan charging di versi non-GT-nya 45 watt. Oh iya, sama dia juga nggak ada kipas ya, dan RGB light-nya cuma ada di mata doang. Tapi buat shoulder trigger ada di kedua versi. Oke, sekarang kita ke bagian yang paling seru. Gimana performa gaming di HP ini dan fitur-fitur menariknya apa aja? Pertama, kita cobain game MOBA dulu yang dapat settingan mentok di Ultra HD ya. Dan tampaknya game ini masih cukup ringan karena dapat FPS mentok atas 121 FPS. Teman-teman bisa lihat grafiknya lurus stabil. Secara suhu pun bisa dibilang aman, lebih keanget aja di 40-41 derajat. Gua main sematch sekitar belasan menit dan baterai berkurang 5%. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau HP ini mainin game berat? Apakah keok? Tapi sebelumnya, gue mau share satu hal lagi di HP ini yang masih berasa DNA Red Magic-nya, yaitu fitur-fitur gamenya tuh. BT ini gue cobain game Delta Force ya, yang mana buat buka game space tinggal swipe aja dari luar ke dalam. Dan kalian bisa lihat fitur-fiturnya sebanyak ini dong, ada di sebelah kiri dan kanan. Ini mirip banget kayak yang ada di Red Magic 11 Pro kemarin. Oke, pertama kita cobain fitur andalan di HP ini yaitu shoulder trigger. Yang pilihannya banyak banget, ada single tap, long press, dan macam-macam. Buat game tembak-tembakan gini jelas ngebantu banget ya, udah kayak nge-cheat nggak sih? Dan ingat, dia ini bukan tombol, jadi nggak bisa dipencet, lebih kesentuhan aja. Dan sejauh gua pakai termasuk responsif sih. Nubianya sendiri ngeklaim responsivitasnya bisa sampai 550 Hz. Lebih cepat dari responsivitas layar kebanyakan yang ada di 240 sampai 480 Hz. Terus selain pakai shoulder trigger, kita juga bisa pakai gerakan HP kita ya. Misalnya kalau gua naikin gini, dia bakal otomatis nge-reload. Dan masih banyak lagi sih fiturnya. Kayak misalnya bisa kasih crosshair, makro, sampai scout mode. Jadi dia kayak kaca pembesar di tengah supaya musuh yang seiprit gitu lebih jelas kelihatan. Oh ya, untuk gyronya sendiri gue sempat cobain, cukup responsif nih. Delaynya berasa minim. Nah, balik lagi, gimana kalau dipakai buat game berat? Bisa, tapi ingat untuk settingannya nanti disesuaiin ya. Dan gue pakai yang direkomendasiin yaitu lowest, tapi dengan frame rate yang gue mentokin ke 60. Dan ternyata masih bisa dapat FPS yang tinggi nih di 57. Ya walaupun secara grafik agak bergejolak. Terus buat suhunya sendiri lebih tinggi dari sebelumnya, ada di sekitar 40-an derajat. Tapi ini masih wajar sebenarnya. Total gue main sekitar 30-an menit dan baterai berkurang 11%. Cuman sekarang pertanyaannya, gimana kalau kipasnya dimatiin? Apakah langsung ngedrop? Jadi gue tes lagi dengan settingan sama, lowest 60 fps selama 30 menit. Dan ternyata untuk fps-nya sih sama aja ya di 57. Cuman dari sisi suhu terlihat emang lebih tinggi, tapi nggak terlalu jauh, selisih 1 derajat. Dari 42-an sebelumnya ke 43-an derajat saat kipasnya mati. Sedangkan untuk konsumsi daya tentu ada perbedaan nih. Saat kipasnya aktif tadi berkurang 11%, sedangkan kipasnya mati berkurang 10%. Jadi selisih 1% lebih hemat selama 30 menit main tadi. HP ini punya dua varian ya, ada 8 plus 256 di 6 juta kurang 1000. Atau nambah 500.000 lagi buat dapat varian 12 plus 256.
Dan uniknya, selama masa PO, kita bisa dapat mystery box yang kalau beruntung isinya bisa sampai dapat emas 2 gram dong. Wah, baru denger sih beli HP tapi bonusnya emas. Bukan cuma casing sama anti gores doang tuh. Jadi overall, positioning Nubia Neo 5 GT ini cukup unik ya. HP gaming yang nggak ngejar performa yang ngebut, tapi lebih difokusin ke pengalaman gamingnya. Karena jujur, kalau ngomongin chipset, Dimensity 7400 ini bukan yang paling kenceng di harga 6 jutaan. Tapi di harga segini, dia udah punya built-in fan, shoulder trigger, layar 144Hz, baterai gede beserta chargingnya, lampu joget-joget yang bisa diatur, plus fitur gaming yang berasa banget turunan dari Red Magic yang harganya jauh lebih mahal. Jadi buat gua, apa yang dikasih HP ini udah termasuk lengkap. Walaupun ekspektasinya tetap mesti dijaga ya. Yowis, paling itu aja sih guys update gua buat Nubia Neo 5 GT ini. Dan gua penasaran sih, kira-kira HP model kayak gini bakal banyak yang cari nggak sih? Kira-kira kalian tim chipset ngebut tapi fitur gaming pas-pasan? Atau chipset secukupnya tapi fitur gaming berlimpah tuh? Serius, gue pengen tahu pendapat kalian. Coba bisikin di komen ya.